karena kita ingin buat satu buah video berdasarkan masukan-masukan dari customer-customer kami. Semangat pagi sahabat, perkenalkan saya Farul. Kita saat ini sedang berada di pool induknya Tunas Daihatsu di daerah Bekasi. Kapasitas daya tampungnya sekitar 1000 mobil ya. Jadi di belakang sana ya kurang lebih ada 1000 mobil stoknya Tunas Daihatsu disimpan di sini. Kenapa kita ada di sini? Karena kita ingin buat satu buah video berdasarkan masukan-masukan dari customer-customer kami. Jadi di Tunas Daihatsu ada satu departemen namanya Departemen Customer Relation, di mana salah satu job desk-nya atau tugasnya adalah mencari masukan-masukan customer, menggali suara-suara customer terkait pelayanan-pelayanan Tunas Daihatsu. Jadi banyak beberapa customer memberi masukan kepada kami ketika datang ke showroom atau datang ke pameran kami, karena keterbatasan wilayah, keterbatasan tempat, hanya bisa mendisplay satu mobil. Jadi customer kami banyak yang bilang, saya ingin dong mau lihat tipe terendahnya gitu ya. Saya ingin dong mau lihat tipe tertingginya gitu ya. Perbedaannya apa ya? Beda harganya berapa ya? Nah, karena masukan-masukan itu, maka dari itu kita coba buat satu buah video di mana akan kita kupas tuntas, akan kita review abis-abisan perbedaannya apa aja sih Daihatsu Xenia itu per tipenya. Jadi yang pertama akan kita review adalah Xenia. Oke, di belakang saya sekarang sudah ada Grand New Xenia dengan 5 tipe. Jadi semua tipe Xenia kita jajarkan. Yang sebelah sini tipe X, X Deluxe, R, R Deluxe, dan varian terbaru R15 Deluxe. Jadi Astra Daihatsu Motor tahun ini mengeluarkan tipe varian Xenia baru dengan cc 1500. Itu mesin Terios yang dimasukkan ke badannya si Xenia. Ya, jadi kurang lebih gitu. Xenia kali ini ada 8 varian warna. Kebetulan di belakang saya cuma ada 5. Ada warna silver, grey, ini biru, dan warna merah. Jadi ada 3 warna yang nggak ada. Satu warna bronze, satu lagi warna Ichi White, satu lagi warna Pearl White. Nah, jadi Ichi White dan Pearl White ini bedanya ya dia sama-sama putih. Cuma kalau yang Ichi White putih banget, kalau yang Pearl White itu ada glitter-glitter kayak mutiaranya gitu sih. Jadi kalau kena sinar matahari dia bakal berbinar-binar lah, kurang lebih kayak gitu. Untuk kapasitas mesin, Daihatsu mengeluarkan yang 1500 yang tadi saya bilang. Mesin Terios dimasukin ke badannya Xenia. Nah, sekarang konsumsi bahan bakar lah ya. Untuk konsumsi bahan bakar yang memang produsen otomotif tidak berani untuk mengklaim berapa konsumsi bahan bakar yang bisa ditempuh untuk 1 liter. Karena yang namanya konsumsi bahan bakar itu semua tergantung banyak faktor. Satu, bobot kendaraannya. Nyetir 1 penumpang dengan full 7 penumpang, itu yang pasti konsumsi bahan bakarnya beda. Kedua, tekanan angin. Yang ketiga, cara nginjek gasnya kali ya. Jadi kalau yang sukanya kebut-kebutan atau yang sukanya jalannya pelan-pelan, yang pasti konsumsi bahan bakarnya beda. Cuma kalau misalnya kita baca beberapa portal-portal otomotif yang sudah pernah mengetes Xenia ini, Xenia kurang lebih mengkonsumsi bahan bakar 13 km untuk 1 liter. Rata-rata ya, baik lagi, semua tergantung dari faktor-faktor tadi. Kurang lebih 13 km per liter. Ya kalau misalnya kita rumah di Depok, kerja di daerah Jakarta, jarak tempuhnya sekitar 20 kilo, ya sekali berangkat hanya butuh 2 liter sih. Kali anggap bensin rata-rata 10.000, cuma butuh 2 liter sekali jalan. 20.000 sekali berangkat, pulangnya 20.000 lagi, jadi cuma 40.000. Jadi Xenia ini worth it banget buat dipakai kerja harian, buat dipakai aktivitas kemanapun karena irit bahan bakar. Terus Xenia ini mesinnya berteknologi dual VVT-i, sama seperti generasi sebelumnya, Great New Xenia. Kalau sahabat adalah pengguna Daihatsu setia gitu ya, VVT-i itu perbedaannya sama dual VVT-i, kalau VVT-i hanya 1 katup yang diatur secara komputerisasi. Cuma kalau yang sudah dual VVT-i, sudah katup hisap dan katup buangnya sudah diatur secara komputerisasi. Tujuannya adalah tenaga yang dihasilkan jauh lebih besar, tapi bahan bakar yang dikonsumsi jauh lebih irit. Ya, jadi Daihatsu memang terkenal karena iritnya. Oke, kita mulai satu persatu, kita akan kupas tuntas, habis kita akan review semua detail perbedaan Xenia per tipenya. Yuk. Oke ya, Grand New Xenia ini ground clearance-nya sudah 20 cm atau 200 mm. Ya saya rasa sih dengan
apa ya, jalan kontur jalan di Indonesia yang aspal ataupun yang tidak beraspal atau banyak polisi tidur di Indonesia, saya rasa nggak ada yang tingginya polisi tidur setinggi 20 cm, jadi cukup aman dikendarai di jalan kontur Indonesia. Nah, kalau untuk tampilan depan tipe ini, headlamp semua tipe sudah menggunakan LED, warnanya putih. Jadi ya mengikuti kemajuan zaman teknologi otomotif saat ini lah ya, dan sudah dipisah. Nah, kalau untuk grill, front grill, tipe X ini warnanya masih dark gray. Cuma kalau untuk mulai tipe R di 15 Deluxe itu sudah chrome. Jadi kalau buat sahabat yang ingin tampilannya gaya gitu ya, suka sama yang chrome-chrome, ya belilah mulai dari tipe R, R Deluxe dan R15 Deluxe. Oke, kalau untuk fog lamp, kalau untuk tipe X, covernya masih polos aja gitu, hitam doff tapi polos, nggak ada coraknya. Tapi mulai dari X Deluxe, R, R Deluxe, dan R15 Deluxe, fog lampnya sudah ada corak. Coraknya sih katanya kayak sarang lebah gitu ya. Jadi berbuku-buku gitu kayak sarang lebah. Oke, terus kalau untuk bumper, tipe yang standar, X dan R standar, aero kitnya warnanya sewarna sama body. Cuma kalau untuk varian yang Deluxe, X Deluxe, R Deluxe, dan R15 Deluxe, itu aero kitnya ditambahin sama apa ya, bahan warna doff dan tulisannya Deluxe. Jadi ya sesuai sama tipenya, kelihatannya memang lebih Deluxe gitu sih. Ya, ini ada tulisan Deluxe-nya, R Deluxe dan R15 Deluxe juga ada. Untuk tampilan itu aja sih perbedaannya. Terus ya mungkin kita ke samping kali ya. Oke, kalau tadi tampak depannya, sekarang kita masuk ke tampak samping. Jadi gini, tampak samping semua tipe boleh dilihat nanti itu sudah talang air di semua tipe ya, semua tipe sudah dapat talang air. Nah, cuma kalau untuk spion tipe X ini X standar dan ini X Deluxe, itu spionnya belum retractable, jadi masih harus manual. Sedangkan yang tipe R Deluxe dan R15 Deluxe itu sudah retractable. Jadi spionnya sudah otomatis bisa dikeluar dimasukin dari pengemudi. Gitu sih. Nah, di bagian jendela perbedaan di jendela. Kalau yang X standar, R standar itu jendelanya tidak ada chrome listnya nih. Windows tidak ada chrome listnya. Cuma kalau yang tipe X Deluxe, ini X Deluxe, itu R Deluxe juga. Lihat sudah ada chrome listnya di Windows grafiknya. Jadi kalau yang ingin tampilannya lebih kece, lebih mengkilap-mengkilap, ya belilah yang tipe Deluxe, jangan yang standar. Karena R standar pun belum ada chrome listnya juga. Oke, sekarang kita ke pelek. Nah, untuk pelek mulai dari tipe X, dia masih satu warna. Ya, masih satu warna. Cuma modelnya sudah berubah. X Deluxe juga masih satu warna. Modelnya sama. Oke. R dan R Deluxe modelnya agak beda. Kalau pelek sih mungkin tergantung selera aja kali ya. Tinggal mau lihat sukanya sama tipe yang mana. Nah, yang beda sekarang varian terbaru dari Xenia, CC 1500 cc, mesin Terios dimasukin ke badan Xenia, peleknya beda. Dia udah kayak mobil-mobil mewah lah ya. Dua warna, hitam dan silver. Modelnya pun sudah oke. Nah, ukuran ban ini Xenia menggunakan ukuran ring 14. Jadi ukuran peleknya 14 inci. Bannya menggunakan lebar 185 dan tinggi 70. Jadi apa ya? Postur bannya sih sudah cukup kuat untuk menopang badan Xenia walaupun diisi full 7 penumpang. Ya, dengan ground clearance tadi sudah saya jelaskan 20 cm, sudah cukup nyaman untuk mengarungi jalan-jalanan aspal di Indonesia ataupun jalan off the road di Indonesia. Xenia ini penggerak roda belakang, jadi nggak perlu ragu ketika tanjakan karena ngedorong itu jauh lebih kuat daripada narik. Ya, di bagian setiap sisi pintu Xenia semua tipe sama. Sekarang udah ada fitur keamanan namanya side impact beam. Jadi setiap pintu itu kayak ada batangan baja yang melintang. Ya amit-amit ada benturan keras dari samping, masih aman karena terhalang oleh baja yang melintang tadi. Di setiap sisi pintu juga sudah ditambahkan side body molding, warnanya doff. Di semua tipe ada, semua varian ada.
ya ini sih apa ya, di Indonesia ini khususnya di Jakarta mungkin parkiran banyak yang sempit atau mungkin parkir mentok sama trotoar. Jadi kalau misalnya di jalan sempit, di apa ya, tempat parkir sempit pun kalaupun benturan sama tembok atau sama trotoar, yang kena adalah side body moldingnya dulu, bukan bodinya. Jadi nggak ngerusak cat mobil sih. Yuk kita lanjut ke bagian belakang. Oke, terus semua Grand New Xenia itu sudah free kaca film ya. Semua tipe X, X Deluxe, R Deluxe, dan R15 Deluxe sudah free kaca film dari pabrikan Astra Daihatsu Motor dengan merek kaca filmnya CPF1. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang, semua tipe sudah menggunakan antena mobil-mobil zaman sekarang, antena shark fin, dan spoiler, rear spoiler. Nah, rear spoiler hanya ada di 4 tipe, kecuali X standar. Dia belum ada spoilernya. Dan semua tipe mobil yang sudah ada spoilernya sudah menggunakan high mount stop lamp. Jadi pada saat berkendara di malam hari, kendaraan lebih tinggi di belakang kita bisa ngelihat kalau kita sedang kondisi dalam ngerem. Kita balik ke lampu. Lampunya dibandingin Great New Xenia sudah jauh berubah total gitu ya, dengan ditambahin chrome-less full. Jadi ini terkesan kebelah dua gitu. Jadi ada seolah-olah ada 2 layer remnya. Terus sudah ada chrome-less, dan kalau untuk tipe deluxe, bumper belakang ditambahin accent dove supaya tampilannya ya lebih deluxe gitu ya, sesuai sama tipenya yang deluxe. Kalau untuk yang standar, kita lihat yang tipe standar dia tidak ada tambahan accent dove di bumper bawah, suara sama body. Begitupun yang X standar. Oke, terus semua tipe mobil sekarang knalpotnya sudah dapat muffler cutter. Jadi ini aksen knalpot supaya terlihat corongnya lebih besar gitu. Sudah dapat free semua muffler cutter dengan ada tulisan Xenia-nya. Terus semua tipe sudah ada sensor parkir belakang. Jadi udah nggak perlu ragu lagi untuk parkir karena sudah ada sensor parkir belakang. Tapi tidak semua tipe ada kamera parkirnya. Yang baru ada di kamera parkir mulai dari tipe R Deluxe dan R15 Deluxe. Kita lihat yang tipe X Deluxe dan X standar. Dia sudah ada parkir sensor belakang, tapi belum ada kamera parkingnya. Itu aja perbedaannya. Ya. Jadi perbedaannya satu di kamera parkir. Kalau untuk sensor parkir semua ada. Chrome-less semua tipe ada, sama. Kita lihat ke bangku. Nah, semua tipe sekarang sudah 50-50 full folding. Jadi kalau mengangkut 6 penumpang plus ada barang, ini masih bisa. Satu diisi penumpang. Yang satu lagi bisa kita lipat. Jadi di sini bisa kita isi barang, kita masih bisa ngangkut 6 penumpang. Oke, sekarang saya sudah ada di dalam Grand New Xenia. Kebetulan yang saya dudukin ini sekarang di tipe tertinggi, R15 Deluxe. Kalau untuk dashboard, semua tipe sama. Sekarang sudah two tone color, 2 warna, warna gelap dan warna terang gitu ya, ditambah chrome-less. Di sini lebih mempercantik. Cuma yang ngebedain gini, di tipe R13, R Deluxe dan R15 Deluxe, dia sudah ada steering switch. Dan sudah ada tilt steering. Tapi belum teleskopik. Kalau untuk X Deluxe dan X itu fix, jadi dia nggak ada tilt steeringnya, nggak bisa dinaikin, nggak bisa diturunin. Kalau untuk nyaman berkendara, ya saya sih tingginya tuh hampir 175, cukup nyaman. Bangku bisa di maju, mundur. Oke ya, kalau untuk door trim, mulai dari tipe R Deluxe, dan R15 Deluxe, ini sudah ada bahan aksen fabric. Jadi nggak material keras kayak gini. Yang tipe R Deluxe dan R15 sudah ada bahan fabric. Kalau untuk yang terbaru, AC sekarang sudah menggunakan digital. Jadi udah nggak putar-putar lagi, tinggal pencet. Terus speaker di tipe R Deluxe dan R15 Deluxe sudah ada 4 speaker dan 2 tweeter. Jadi di kanan kiri sudah ada. Sedangkan X Deluxe dan R itu masih 4 speaker, jadi belum ada 2 tweeter di depan.
Jadi total 6. Oke, sun visor ada, di kursi penumpang ada cermin. Terus kursi sama seperti door trim, coraknya pun sama, bahan fabric juga. Ya kalau bahan fabric sih cukup cukup nyaman lah, nggak gerah gitu ya untuk dibawa jalan jauh. Nah, sekarang kita masuk ke head unit. Untuk head unit, untuk tipe X dan R itu masih menggunakan head unit bawaan dari pabrik, tapi sudah touchscreen. Untuk varian yang Deluxe, mulai dari X Deluxe, R Deluxe, dan R15 Deluxe itu menggunakan produk aftermarket. Kalau yang X Deluxe mereknya GVC, R Deluxe mereknya Kenwood, dan tipe tertinggi ini R15 Deluxe mereknya Pioneer. Untuk varian R Deluxe dan R15 Deluxe itu sudah bisa terintegrasi ke smartphone sahabat. Menggunakan Android bisa, Apple juga bisa. Selanjutnya di sini ada eco indikator. Apabila eco indikatornya menyala, berarti sahabat berkendara dengan ramah lingkungan. Selanjutnya ada multi information display atau MID. Di sini ada bar tangki bahan bakar, ada jam, dan ada odometer. Pertama, odometer itu untuk mengetahui total kendaraan ini menempuh jarak berapa kilometer. Kedua, ada trip A, ada trip B. Trip A, trip B ini bisa disetting apabila sahabat menempuh satu perjalanan jaraknya berapa kilometer. Dan average bahan bakar bisa diukur. Dan range itu kapasitas tangki yang ada di kendaraan sahabat bisa menempuh jarak berapa kilometer lagi. Di semua varian juga sudah ada satu buah soket di bagian depan, 12 volt. Terus di sebelah kiri saya nih, tangan saya bersender di armrest sekaligus berfungsi sebagai console box. Ada dua layer. Layer satu bisa untuk uang, layer kedua bisa untuk barang ya, mungkin nyimpen kacamata atau yang lainnya. Yuk kita ke belakang. Sekarang saya sudah ada di baris kedua. Yang bisa dijelasin di sini, pertama semua tipe sudah double blower. Dan ada satu fitur keamanan di bagian pintu. Jadi ada satu fitur namanya Child Safety Lock. Itu fitur keamanan untuk anak-anak. Yang namanya anak-anak kan ya di jalan tuh suka iseng gitu ya. Kadang suka mainin handle pintu, buka tutup dari dalam gitu ya. Apabila Child Safety Lock-nya kita on-in atau kita lock, itu otomatis pintu tidak akan bisa dibuka dari dalam. Hanya bisa dibuka dari luar. Itu untuk kenyamanan dan fitur keamanan untuk anak-anak. Nah, di baris kedua ada satu cup holder di bagian tengah. Terus ada satu soket juga, jadi baris kedua pun juga dapat satu buah soket. Dan ini ada di semua tipe. Kalau untuk tipe R, R Deluxe, dan R15 Deluxe, ada fitur side back pocket. Ya bisa untuk menyimpan majalah, tisu, atau apapun lah. Kalau di tipe X Deluxe dan X Standard, itu nggak ada side back pocketnya, jadi rata aja gitu. Oke, terus kursi baris kedua juga bisa di maju dan bisa di reclining juga. Itu ya. Jadi untuk legroom masih bisa disesuaikan, cukup lega. Headroom juga lumayan cukup lega. Kita coba baris ketiga yuk. Oke, sekarang kita coba baris ketiga ya. Nah, untuk masuk ke baris ketiga ini simple, karena baris kedua ada fitur one touch tumble. Jadi hanya sekali sentuh, kursi akan langsung melipat 2 kali. Nggak perlu 2 kali sentuhan, hanya 1. Oke, sekarang saya sudah ada di dalam kabin Grand Xenia, tepatnya di baris ketiga. Untuk di baris ketiga ini nggak perlu khawatir, karena penumpang bagian ketiga pun tetap dapat fitur keamanan safety belt, ada 2 buah. Dan 2 fitur kenyamanan juga, headrest, 2 buah. Ada cup holder juga, jadi bisa nyimpan botol minuman di sini. Terus untuk saya dengan tinggi 175 cm, legroom saya sih ya cukup nyaman gitu ya, untuk jalan lumayan cukup jauh, dan headroom pun masih cukup lega, jadi aman. Oke ya, kurang lebih ini dalam kabinnya Grand Xenia. Yuk kita lanjut lagi. Oke, terakhir dari kita akan bahas mengenai harga. Harga yang kita bahas atau harga kita masukkan adalah harga on the road DKI. Kita akan munculkan harga mulai dari tipe X, tipe terendah, sampai ke tipe tertinggi R15 Deluxe. Harga tersebut belum termasuk diskon. Apabila sahabat sudah memiliki keinginan dan sudah menentukan pilihan Grand Xenia tipe apa dan warna apa, segera lakukan
booking fee. Atau kunjungi cabang Tunas Daihatsu terdekat di kota Anda. Atau bisa kunjungi kanal-kanal digital kami, channel YouTube kami, Tunas Daihatsu Official, Instagram kami, tunas.daihatsu, dan website kami, tunasdaihatsu.com. Apabila ada komentar, silakan isi di kolom komentar. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat. Semangat pagi sahabat! Tunas, delivering happiness.